Inovasi, jumpa bersama saya Yosi Fatrianti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, saat ini banyak sekali program dan kegiatan pemerintah untuk pembangunan, baik di pemerintah pusat maupun di daerah. Dalam pelaksanaan rencana, program dan kegiatan tersebut tentu saja diperlukan sistem pengendalian. Hal ini diperlukan agar target yang direncanakan dapat tercapai dan tepat sasaran. Salah satu alat untuk melakukan pengendalian pelaksanaan program kegiatan tersebut yaitu dengan melakukan monitoring dan evaluasi. Dengan adanya sistem monitoring dan evaluasi ini, para kepala daerah diharapkan dapat segera mengambil langkah tepat dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut. Untuk mendukung hal tersebut tentu saja diperlukan inovasi agar data hasil monitoring dan evaluasi dapat tersaji secara cepat, tepat, dan akurat. Dan di podcast kita kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang akan menjawab bagaimana sistem pengendalian ini dapat terlaksana dengan cepat, tepat, dan akurat. Bintang tamu kita adalah ASN inovatif yaitu Mbak Yuniartini SE MM dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Langsung saja kita sapa. Selamat datang Mbak Yuni. Terima kasih Mbak Yosi. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Mbak Yosi juga sehat. Iya, alhamdulillah. Amin, kita semua dalam keadaan sehat ya Mbak Yuni. Oke, meskipun pandemi kita tetap semangat ya Mbak Yuni untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dinas terkait ya. Benar Mbak Yuni ya. Oke. Nah, tadi di awal sudah dikatakan bahwa ini hubungan inovasinya ini adalah dalam sistem pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan ya, begitu ya Mbak Yuni. Nah, ini inovasinya apa dan apa yang melatar belakangi adanya munculnya ide untuk membuat inovasi ini? Baik Mbak Yosi, sebenarnya seperti ini. Emonef ini awalnya itu dilatari dengan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi sebelumnya itu dalam hal penyampaian laporan. Itu sering terjadi pada saat penyampaian laporan baik dari kabupaten kota maupun perangkat daerah kita sendiri itu terkendala masalah waktu, keterlambatan penyampaian laporan, terus juga sering terjadi perbedaan dalam bentuk format laporan. Nah, berangkat dari hal ini waktu itu dicari bagaimana solusi agar bisa disampaikan tepat waktu dan dalam form yang sama, sehingga kami mencari jalan dengan menginovasi, muncullah Emonef. Jadi pelaporan yang dilakukan secara melalui aplikasi web yang akan disampaikan oleh rekan-rekan yang di perangkat daerah maupun kabupaten kota itu bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, sehingga kendala-kendala tadi bisa kita kurangi ya. Jadi memang awal idenya itu karena melihat laporan yang nggak real time ya. Iya, benar. Mbak Yuni ya. Iya. Jadi memang sepertinya diperlukan suatu sistem yang lebih cepat. Benar. Dari yang biasa. Jadi sebelumnya manual ya? Iya. Sebelumnya laporan itu disampaikan manual. Itu jadi untuk daerah-daerah yang jauh itu kan makan waktu untuk datang ke kita, sehingga sering terjadi keterlambatan penyampaian laporan. Sedangkan penyampaian laporan sendiri itu ada batas waktu, itu 10 hari dari berakhirnya masa laporan itu sudah harus disampaikan. Dengan demikian juga muncullah untuk Emonef ini. Pada awal launchingnya Emonef ini masih sangat sederhana, jadi melalui aplikasi web itu hanya fitur-fitur sederhana yang untuk mengurangi keterlambatan waktu tadi. Ke depannya sampai sekarang itu terus mengalami pengembangan. Demikian Mbak Yosi. Oke, baik. Ini inovasinya ini memang inovasi murni atau kita Mbak Yuni bersama tim mungkin adaptasi atau mereplikasi?
Sebenarnya aplikasi Emonep sendiri itu sudah dilakukan dari berbagai daerah di Indonesia terutama, tetapi belum di Sumatera Selatan. Untuk fitur-fiturnya sendiri dan aplikasinya itu murni dari pengembangan kita dengan tetap melihat yang sudah dikembangkan oleh teman-teman di wilayah lain. Tetapi untuk fitur-fitur pembangunan aplikasi sendiri itu murni dari pemikiran kita di Bapeda, dan disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jadi bukan merupakan replikasi dari aplikasi yang lain. Oh, jadi memang ini memang pemikiran Mbak Yuni bersama tim ya untuk fitur-fiturnya itu ya, Mbak Yuni. Benar. Nah, kalau bisa dijelaskan aplikasi ini fitur-fiturnya itu terdiri dari apa aja? Sebenarnya aplikasi Emonep sendiri ini itu dibangun untuk menjawab tadi kekurangan-kekurangan kita, terus keterlambatan penyampaian laporan, sehingga memang aplikasi ini dibangun khusus untuk menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan di Sumatera Selatan, baik itu dari sumber dana APBN, APBD maupun DAK. Dan selain itu juga dengan adanya aplikasi pelaporan ini kita harapkan dapat menunjang pencapaian visi misi Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur kita, sehingga di dalam aplikasi ini juga kita masukkan, kita lengkapi dengan sudah seberapa jauh capaian dari RPJMD kita, yaitu dokumen perencanaan yang disusun 5 tahun yang merupakan gambaran dari visi misi Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur. Jadi dengan adanya Emonep ini harapan kita dapat memantau sudah seberapa jauh capaian dari visi misi Bapak Gubernur setiap tahunnya. Itu harapan kita. Oke, baik. Nah, tadi diceritakan bahwa fitur-fiturnya memang memuat laporan-laporan. Laporan itu apakah hanya untuk laporan APBD aja atau ada laporan lain yang di dalamnya yang harus di OPD input gitu? Iya, seperti saya katakan tadi, pada saat kita bangun aplikasi ini tahun 2016 itu hanya berisi laporan ringan, yaitu APBD dan APBN. Tetapi dengan seiringnya berjalan waktu dan kebutuhan kita untuk pelaporan juga semakin harus dilengkapi dan butuh waktu yang cepat, sehingga setiap tahun kita lakukan pengembangan. Jadi sekarang untuk di Emonep kita itu sudah selain laporan APBD dan APBN juga sudah seperti saya katakan tadi, itu ada capaian RPJMD, pencapaian renjah perangkat daerah juga yang nanti akan pada akhirnya kita dapat melihat sudah seberapa jauh hasil-hasil pelaksanaan pembangunan di Sumatera Selatan sudah tercapai, baik dari sisi keuangan maupun dari sisi kinerjanya. Jadi untuk di laporan Emonep sekarang sudah kita lengkapi dengan fitur-fitur yang lain, juga ada capaian SDGs, ada juga untuk melihat verifikasi ke lapangan. Jadi di dalam Emonep ini kita hasil monitoring kita di lapangan itu bisa langsung kita laporkan di dalam Emonep ini. Itu demikian. Oke. Nah, tadi ada laporan-laporan APBN juga ada ya? Ada. APDM. Nah, kalau untuk usernya aja itu apakah ruang lingkupnya cukup untuk pemerintah provinsi aja atau ini juga merambah ke kabupaten-kabupaten? Untuk saat ini Emonep ini usernya sudah ke kabupaten kota. Jadi untuk pemanfaatnya adalah selain untuk laporan di lingkup provinsi, Bapeda juga itu menerima laporan dari Bapeda kabupaten kota. Jadi untuk Bapeda kabupaten kota mereka melaporkan baik itu APBN yang diterima oleh kabupaten kota yang bersangkutan maupun dana DAK dan hasil-hasil capaian RKPD mereka. Nah, ini disampaikan melalui Emonep. Itu tadi tujuan Emonep itu untuk memutus jarak dan waktu. Jadi untuk daerah-daerah yang jauh mereka bisa menyampaikan laporan ini melalui aplikasi, jadi bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Jadi lebih cepat ya lebih kita cepat, menerima laporannya. Iya. Artinya ini bukan hanya untuk ruang lingkup provinsi aja ya, OPD di provinsi, tapi juga di Bapeda di kabupaten kota ya, Mbak Yuni ya. Benar, Pak. Selain untuk Bapeda kabupaten kota dalam hal ini untuk mencapai melaporkan hasil mereka,
Emonep ini juga sudah langsung untuk password dan loginnya kita sampaikan juga kepada Bapak Gubernur, kepada Bapak Wakil Gubernur, Kepala DPRD, Ketua DPRD, sehingga mereka bisa melihat secara langsung sudah sejauh berapa jauh capaian dari yang pelaksanaan pembangunan yang kita lakukan. Selain itu juga kita sampaikan ke ketiga kementerian, sehingga laporan kita bisa langsung dilihat juga. Jadi tidak butuh kita sampaikan secara hard copy kepada mereka. Jadi mereka kita kasih user, kita kasih password sehingga bisa membuka, melihat kapan saja. Oke, jadi ternyata aplikasi eSumsel ini tujuannya bukan hanya untuk sekedar memberikan laporan ya Mbak Yuni ya, ternyata bisa langsung dimonitor langsung oleh yang bersangkutan ya, seperti gubernur, tadi ya, kepala OPD ya. Jadi memang usernya ini usernya jadi lebih banyak ya, bukan hanya OPD aja. Jadi gubernur sama mungkin yang berkepentingan juga diberi kewenangan untuk melihat laporan ini. Benar. Jadi para pengguna ini bisa melihat kapan saja untuk data-data yang mereka butuhkan. Jadi tidak harus datang ke Bapeda baru kita serahkan data itu tadi, untuk menghemat waktu, kapan saja dibutuhkan itu tersedia. Oke. Nah, kalau tadi kan Mbak Yuni bilang bahwa ini bisa dilihat kapan saja. Nah, sementara datanya itu apakah diminta di-input tiap bulan atau per triwulan? Untuk di Emonep itu ada 2 tahapan. Jadi laporan itu dilaporkan secara bulanan dan secara triwulanan. Dan untuk triwulanan dia lebih lengkap. Jadi untuk data bulanan itu disampaikan hanya capaian secara keuangan. Sedangkan untuk data triwulanan itu lengkap, baik keuangan, kinerja maupun sudah hambatan dan kendala yang dihadapi, sehingga dengan demikian kita harapkan jika semakin cepat kita ketahui kendala dan hambatan yang dihadapi oleh pelaksana teknis di lapangan, itu semakin cepat kita bisa memberikan solusi atas permasalahan tersebut, sehingga pada akhirnya semua program kegiatan bisa berjalan dengan sesuai dengan yang telah ditetapkan dan tentunya akan mendukung kinerja kita semua. Demikian. Jadi memang OPD itu menginput per bulan ya, dan triwulan. Yang ini tentunya capaian tidak hanya capaian RPJMD ya, capaian termasuk capaian rentra. Iya. Ya, jadi untuk perangkat daerah provinsi, tapi ini tidak berlaku untuk kabupaten kota. Untuk perangkat daerah provinsi mereka menginput capaian RPJMD yang menjadi tanggung jawab mereka, karena setiap indikator kan punya pengampu. Nah, jadi indikator itu nanti kita pilah di dalam laporan itu, nanti langsung ke OPD yang bersangkutan. Jadi OPD bertanggung jawab terhadap capaian RPJMD dan capaian Rensra OPD masing-masing. Seperti kita tahu kan, semua indikator yang di RPJMD itu pasti ada di indikator Rensrahnya pengampu. Demikian. Oke, nah tadi udah bercerita banyak tentang inovasinya. Nah, kalau cara kerjanya, cara aplikasi ini Emonep ini kan web. Artinya apakah sama dengan aplikasi web lainnya, login, terus kita menginput atau berbeda? Pada dasarnya aplikasi Emonep ini sama dengan aplikasi lain, jadi dia berbasis web, hanya saja mengingat ini berlaku tidak hanya untuk perangkat daerah provinsi, tetapi juga untuk kabupaten kota kita se-Sumatera Selatan yang kita ketahui bahwa jaringan internet kan tidak stabil untuk semua daerah, sehingga di aplikasi ini kita ambil langkah bahwa kombinasi. Jadi pada saat input kita tidak langsung di web, tetapi kita unduh dulu form yang sudah kita tentukan, diunduh dalam bentuk Excel. Selanjutnya nanti di input, diisi sesuai dengan laporan dari masing-masing daerah. Setelah sesuai dan benar, baru
upload kembali ke aplikasi kita. Hal ini untuk menghindari tadi kekurangan dari ketidakstabilan jaringan. Seperti kita ketahui kan kalau web yang langsung, kalau jaringan terputus dia akan mengulang lagi. Nah, ini tentu akan menimbulkan kesulitan bagi rekan-rekan kita di daerah jika kita menggunakan aplikasi yang seperti itu. Jadi diambil keputusan bahwa ini merupakan kombinasi. Jadi kita melalui jaringan web tetapi kita unduh dahulu, setelah diisi lengkap baru diupload kembali. Oke, jadi memang tetap tidak langsung seperti yang kita tahu kalau di e-performance itu kan kita langsung input di sana ya Mbak Yuni ya. Nah, tapi kalau ini kita mengunduh POM-nya gitu, kita input seperti biasa, tentu saja POM-nya ini udah ada warning-warningnya ya. Jadi memang kita nggak bisa sembarangan mengisi itu juga ya. Dan setelah diisi baru diupload gitu ya. Oke. Nah, pada saat Mbak Yuni mungkin sebelum lebih jauh ini Mbak Yuni sendiri atau bersama tim? Aplikasi ini bersama tim, jadi bukan saya sendiri mengembangkan, kita dalam segi pengembangan dan kita bekerja sama dengan konsultan pihak ketiga juga. Jadi tim Bapeda bekerja sama itu dan tidak terlepas dari bantuan dari pihak lain, terutama dari Kanwil Perbendaharaan dan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan yang dalam hal ini kerjasamanya sungguh luar biasa dan sangat membantu bagi kami semua. Ya. Dari apa yang mereka support, Mbak? Dari untuk dari Kanwil sendiri dan dari BPKAD adalah support data. Support data ya. Jadi seperti kita ketahui bahwa tidak semua data itu tersedia di baik di Bapeda Kabupaten Kota maupun perangkat daerah kita. Jadi masih ada data-data pendukung yang tidak bisa diinput oleh penanggung jawab, itu kita dapatkan dari Kanwil dan BPKAD. Misalnya kalau dari Kanwil itu adalah data capaian program kegiatan sektoral. Dalam hal ini itu kantor pusat dan kantor daerah maupun pagu-pagu serta realisasi APBN lainnya. Kadang-kadang kita perlu cross check. Jadi untuk menyamakan antara yang disampaikan oleh rekan-rekan perangkat daerah dengan yang data Kanwil. Jadi sehingga nanti yang data yang dalam aplikasi e-Monep ini benar-benar data yang valid, data yang sama antara perangkat daerah dengan data yang di Kanwil ya, dalam hal ini sesuai dengan pencairan anggaran. Oke, seperti data yang ada di BPKAD ya, Mbak Yuni ya? Iya, data BPKAD itu untuk data APBD. APBD untuk keuangannya ya? Iya. Oke, baik. Nah, tapi inovasi ini apa sudah terintegrasi dengan aplikasi perencanaan lainnya? Untuk saat ini aplikasi e-Monep ini masih berdiri sendiri, walaupun datanya tetap kita samakan, kita ambil dari data-data yang ada di aplikasi perencanaan, sehingga yang kita sampaikan memang data yang sama, data yang valid dan sesuai gitu. Jadi untuk kedepannya memang ada rencana untuk pengembangan agar diintegrasikan antara yang dari perencanaan, penganggaran sampai dengan pelaporan. Ini sedang kita jajaki bagaimana kira-kira solusi yang terbaik sehingga tidak berulang kali rekan-rekan menginput. Iya, kadang-kadang kan masalahnya memang di situ ya Mbak Yuni, UPD harus berulang kali menginput satu aplikasi, satu aplikasi sementara yang diinput sama kurang lebih sama gitu aja gitu. Jadi kita sedang jajaki itu untuk semakin mempermudah kerja rekan-rekan semua. Iya, oke. Nah, sebelum kita mengakhiri perbincangan kita hari ini, Mbak Yuni, harapan kedepannya apa nih untuk inovasi ini? Kalau harapan kita untuk inovasi secara umum, memang kita perlu ada semakin mengembangkan inovasi itu dalam hal untuk mempermudah kerja kita gitu. Jadi semakin banyak inovasi yang kita lakukan, maka kerja yang kita lakukan juga akan semakin mudah dan semakin bermanfaat gitu. Untuk yang aplikasi e-Monep sendiri, harapan saya ke depan itu nanti akan semakin banyak pengembangan-pengembangan yang sesuai dengan tuntutan saat ini. Banyak peraturan-peraturan baru yang dikeluarkan, itu dapat kita adaptasi dan dapat kita sesuaikan di dalam aplikasi ini, dan aplikasi ini tentunya saya harapkan dapat terus berjalan dan dapat bermanfaat untuk kita semua.
dan ini tentunya tidak terlepas dari dukungan Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, dan Bapak Kepala Bapeda sendiri, serta dukungan dari rekan-rekan yang lain. Jadi aplikasi ini tidak akan dapat berjalan dengan lancar, dengan baik dan sesuai harapan kita jika tidak ada dukungan dari pimpinan kita dan dari rekan-rekan sebagai user dari aplikasi ini sendiri. Oke, baik Mbak Yuni, perbincangan kita sepertinya harus segera diakhiri karena memang keterbatasan waktu. Sebenarnya ini banyak sekali ya yang perlu kita bahas gitu. Mungkin nanti di lain waktu dengan tentu saja dengan inovasi-inovasi terbarunya Mbak Yuni ya. Terima kasih sudah hadir di acara kami, sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya ya. Tetap ditunggu inovasi-inovasi terbarunya. Oke. Nah, baik sahabat inovasi, itulah perbincangan kita dengan narasumber kita hari ini yang tentunya sangat inovatif. Semoga apa yang diinformasikan oleh bintang tamu podcast kita kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan sahabat inovasi, teruslah berinovasi dengan jurus 4S kita. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.